kelompok 3 ya. Mangga untuk Bu Marlinda, saya persilahkan dengan rekan-rekan untuk bergabung dengan kami di depan. Selamat pagi ya Bu Marlinda. Selamat pagi Pak Rengga. Alhamdulillah ya bisa gabung dengan kami di sini ya untuk berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sekalian. Mungkin kalau misalkan saya baca di slide di depan ya, Ibu praktik baiknya tentang meningkatkan hasil belajar ya terhadap murid tunanetra. Berarti ini hambatannya hanya tunanetra aja apa ada yang lain? Kebetulan saya seluruh kelasnya tunanetra. Oh, seluruh kelasnya tunanetra. Coba tunanetranya barangkali low vision atau total? Tunanetranya itu beragam Pak, jadi ada yang low vision, ada juga yang totally blind. Untuk yang totally blindnya ada 1 orang, yang 5 orang laginya low vision. Mungkin untuk situasinya Bu, kemampuan peserta didiknya awalnya gimana gitu? Boleh. Untuk situasi di kelas saya, karena murid tunanetra beragaman gitu ya. Mereka memiliki kemampuan, kebutuhan, serta hambatan yang berbeda-beda. Nah, karena mereka tidak dapat mengandalkan tuh penglihatannya untuk memahami suatu konsep melalui visualnya. Yang terutama untuk yang totally blind ya Pak ya, karena dia sama sekali tidak ada persepsi cahaya. Kebetulan beliau itu dia retinoblastoma, jadi dia bola matanya keduanya sudah diangkat. Pakai bola mata palsu, pakai protesa. Nah, jadi benar-benar gelap gitu ya, tidak ada persepsi cahaya pun tidak ada gitu. Untuk yang sisanya masih ada yang jarak 1 meter masih terlihat, ada yang 30 cm, ada yang hanya 3 cm, tapi mereka masih bisa melihat terang, masih bisa membedakan terang dan gelap, masih bisa berjalan sendiri gitu. Jadi mereka masih bisa untuk mobilitasnya tidak dibantu orang lain, mereka masih bisa. Hanya untuk yang 1 orang itu, yang total blind itu dia penuh gitu ya, butuh bantuan dari orang dewasa. Tadi kalau dari saya lihat ya Ibu memberikan materi tentang pengenalan tumbuhan ya. Nah, alasannya kenapa Bu bisa mengambil materi tersebut? Ya, alasannya kenapa saya memilih materi itu karena ketika saya belajar di kelas, terutama untuk pembelajaran IPAS, hasil belajar murid saya itu tidak kurang bagus gitu Pak. Ketika saya evaluasi gitu ya, kenapa anak-anak tunanetra ini mereka kesulitan gitu memahami konsep tentang mengenal tumbuh-tumbuhan. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana ya saya merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan gitu ya motivasi siswa saya untuk bisa dapat cepat memahami, terus bisa meningkatkan juga hasil belajarnya seperti apa. Nah, di sini kebetulan saya sudah mendapatkan berbagai ilmu ya tentang pembelajaran mendalam. Saya mencoba merancang gitu Pak pendekatannya itu melalui pembelajaran yang bermakna, terutama dikaitkan dengan kehidupan nyata anak-anak sehari-hari seperti itu. Karena sebelumnya saya pembelajarnya itu hanya secara verbal saja, jadi mungkin hanya bantuannya itu lewat gambar gitu ya, tidak menggunakan media-media yang konkret gitu, tidak menggunakan media-media yang nyata, hanya secara lisan saja. Mereka bisa tuh menjawab misalnya, ayo tumbuhan bagiannya apa-apa saja, mereka bisa menjawab, tapi secara kehidupan nyatanya mereka tidak bisa mengaitkan gitu kehidupan nyata. Kayak gimana sih bentuknya daun, kayak gimana buah, mereka itu belum ada persepsinya. Nah, dengan situasi peserta didik Ibu ya, dengan memberikan materi tentang pengenalan tumbuhan ya, kan kita bisa tahu dengan keterhambatan hambatan penglihatan ya, itu kira-kira muncul kendala nggak Bu terkait dengan Ibu memberikan materi ya, barangkali kita kan untuk buah juga kadang-kadang teksturnya itu ada yang sama ada yang berbeda gitu. Benar Pak, tentu saja ya banyak sekali tantangan yang dihadapi gitu ya, terutama di kelas saya. Yang pertama itu karena keterbatasan visual, kembali lagi ya, karena mereka keterbatasan visual untuk memahami suatu konsep, terutama mengenal tumbuh-tumbuhan, bagian-bagiannya mereka mengalami hambatan. Selain itu kurangnya itu tadi media pembelajarannya, jadi pemahaman konsepnya pun terganggu karena medianya tidak maksimal seperti itu. Keterlibatan anak-anak juga masih rendah karena di kelas saya itu beragam Pak, dari mulai TK,
kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 gitu. Jadi mereka tidak satu grade gitu. Jadi mereka itu usianya berbeda, hambatannya berbeda dan serta kemampuannya pun berbeda. Itu tantangan tersendiri untuk saya untuk merancang pembelajaran bagaimana agar bisa maksimal gitu ya merancangnya. Nah, yang terakhir, nah tantangannya juga keterlibatan muridnya tuh masih rendah karena kan rata yang kecil terutama ya yang TK, yaitu kadang ketika pembelajaran itu masih mudi Pak. Jadi ketika dikasih materi kadang kayak males-malesan, terus ketika ditanya nggak mau menjawab gitu ya. Ketika dibagi kelompok pun saya merancangnya itu dibagi kelompok di mana murid yang unggul digabungkan dengan murid yang pasif gitu, yang aktif digabungkan dengan yang pasif. Strategi ini karena agar ada kolaborasi gitu antar muridnya. Jadi murid yang tadinya enggan gitu ya untuk berkontribusi, untuk berdiskusi, jadi aktif gitu Pak ketika mereka dikelompokkan dengan murid yang aktif gitu. Saya mencobanya seperti itu. Ketika pembelajaran murid-murid itu dibagi 2 kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu diberikan media-media yang sama gitu. Hanya nanti mereka merabanya, mungkin yang ini mah merabanya daun dulu, mungkin yang kelompok satunya buahnya dulu gitu, seperti itu. Tapi mereka bekerja di dalam kelompok gitu. Jadi saya strateginya seperti itu agar semuanya itu terlibat aktif gitu. Karena tantangannya itu tadi mereka tuh masih kadang tidak mau mengungkapkan gitu ketika diskusi itu, mereka keterlibatannya itu masih rendah seperti itu. Terus waktu pembelajaran di luar kelas pun menjadi tantangan tersendiri ya, apalagi untuk tunanetra. Saya mengalami hambatan untuk membawa anak-anak itu ke luar kelas karena mereka harus didamping ya. Makanya di sini saya berkolaborasi juga dengan orang tua. Jadi untuk anak yang terutama yang kecil yang totally blind itu saya dampingnya penuh. Nah, yang low visionnya saya berkolaborasi juga dengan orang tua. Jadi agar keselamatan juga pun terjamin gitu, karena saya kan menyetingnya itu di taman sekolah ya Pak ya. Jadi supaya anak-anak tetap aman, nyaman. Jadi saya tidak mungkin tuh terhandle dengan saya sendiri dengan 6 orang murid ini gitu. Jadi saya melibatkan pun orang tua gitu. Jadi bermitra sama orang tua ya, Ya, bisa betul. seperti itu ya. Untuk membawa anak-anak ke taman sekolah itu kan, apalagi beda di sekolah saya itu kan turunan gitu ya, terus kebetulan lagi revit, takutnya kan ada tiba-tiba ada truk lewat atau apa, itu kan saya butuh bantuan. Terkait dengan ini Bu, kan tadi sudah Ibu sebutkan tantangan dan juga cara mengatasinya ya, tadi bekerja sama dengan orang tua dan juga pembagian kelompok ya, yang tadi ada anak yang pasif dan juga enggak gitu. Nah, terkait dengan aksinya sendiri Bu, dengan Ibu menerapkan ini bagaimana sih gitu dalam proses pembelajarannya gitu? Ya, yang pertama itu aksinya itu tentunya saya menganalisis ulang kebutuhan belajar murid tunanetra saya gali lebih dalam lagi karakteristik masing-masing siswa saya. Setelah itu saya rancang kembali Pak pembelajarannya. Saya sesuaikan tuh RPP-nya, LKPD-nya, harus seperti apa saya merancang pembelajaran agar benar-benar tepat gitu, benar-benar sesuai dengan karakteristik peserta didik saya. Saya juga menerapkan pembelajaran mendalam yang sudah saya pelajari gitu ya, teknik-tekniknya, apakah medianya harus seperti apa, cara mengajarnya seperti apa, menyeting langkah-langkah pembelajaran seperti apa. Terus saya juga menyediakan media yang konkret. Nah, setelah saya belajar tentang pembelajaran mendalam, pembelajaran itu kan harus bermakna, harus menyenangkan. Ketika saya merancangnya, saya berpikir untuk kayaknya saya harus menghadirkan medianya langsung nih, nggak bisa pakai yang imitasi gitu. Jadi saya bawa daun yang asli, saya bawa akar yang asli gitu, terus buah-buahan pun beragam gitu, tidak hanya satu, agar mereka tahu buah tuh banyak loh jenisnya. Jadi tidak mungkin ya bawa lebih dari 10, mungkin saya hanya bawa 5 kemarin, tapi yang berbeda tekstur, misalnya kayak salak, kiwi, itu kan aneh gitu ya untuk anak-anak, untuk yang belum tahu, terutama untuk yang totally blind itu. Terus setelah itu saya menerapkan prinsip pembelajaran dalam itu yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Setelah itu dalam proses memahami, refleksi juga saya menyeting pembelajarannya itu agar benar-benar bisa tepat gitu untuk setiap karakteristik peserta didik gitu. Nah, ini kan terkait dengan materi Ibu ya, yang praktik baik yang disampaikan. Apakah hasil belajarnya itu dengan
materi mengenal tumbuhan ini maksimal kan? Ya, untuk hasil belajarnya sendiri bisa dilihat ya Pak ya. Saya sudah ada tabelnya. Nah ini untuk strategi ya. Jadi ini ada beberapa strategi yang saya gunakan untuk meningkatkan hasil belajarnya. Saya memilih model pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Jadi anak-anak itu mengalami langsung di situasi yang nyatanya di mana tumbuhan itu berada, yaitu di taman sekolah. Selain itu saya juga menggunakan pendekatan deep learning yang menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman hidup, di mana kita kan pasti di rumahnya ketika dia jalan atau apa pasti banyak pohon, ketika dia makan oh ini ada buah, dia harus tahu tuh ini itu tuh namanya buah, ini buah kiwi, oh ya waktu belajar di kelas tuh yang kayak gini buah kiwi, yang ini salah, seperti itu. Terus diskusi kelompok juga. Nah ini saya setting jadi 2 kelompok tadi ya Pak ya. Jadi mereka ketika di taman sekolah pun mereka berdiskusi dengan teman-temannya gitu. Selain dengan kelompoknya, mereka juga aktif bertanya kepada saya gitu. Lain halnya ketika pas pembelajaran sebelumnya saya tidak menerapkan itu ya, anak-anak tuh lebih pasif gitu, lebih diam. Ketika saya menjelaskan mereka hanya diam gitu, hanya ketika ditanya mengerti. Tapi ketika diajak ke taman sekolah, hasil belajarnya itu anak-anak itu lebih aktif Pak. Jadi mereka lebih aktif bertanya, terutama yang kecil itu yang totally blind. Bu ini kok bentuknya gini, Bu ini, oh ini ada baunya, coba dicium baunya. Terus ketika buah, oh ini rasanya asam, ini rasanya manis, seperti itu. Mereka mengalami langsung dan hasil belajarnya pun setelah dievaluasi itu ada peningkatan Pak untuk anak-anak. Ini ketika di taman sekolah, nah mereka didampingi dengan orang tua yang tadi saya bilang berkolaborasi karena untuk keamanan peserta didik. Nah, ini ada bagan ya. Di kelas saya ada 6 orang, ada Kenan, Ridwan, Aira, Fadlan, Abiyu, dan Yasmin. Di sini terlihat ada grafik peningkatan gitu Pak untuk nilainya sendiri setelah hasil evaluasi pembelajaran mendalam yang diterapkan di kelas saya. Ketika belajar di taman, anak-anak itu hasil belajarnya itu meningkat, pemahamannya pun meningkat, pemahaman konsep dia tentang tumbuhan itu tidak hanya sebatas mengenal saja, tapi mereka karena mengalami langsung melalui pembelajaran di taman sekolah di luar, mereka lebih menyenangkan. Dan setelah pembelajaran pun ketika saya tanya, coba sebutkan bagian-bagian tumbuhan gitu ya. Oh iya Bu, yang waktu itu kita tepuk tumbuhan ya Bu. Nah itu pemanfaatan digital kan, saya juga menggunakan pemanfaatan digital ya. Jadi ketika SBRK-nya kita tepuk-tepukan tuh, mereka ingat karena kan anak muda itu senang ya kalau musik-musik itu, terutama yang kecil. Coba nyanyikan lagi, mereka masih ingat, hafal lagunya. Terus ketika ditanya juga, oh iya Bu, bagian tumbuhan tuh yang waktu akar yang kayak gini ya Bu. Bu kalau batang tuh yang besar, kalau ranting yang kecil kayak gitu. Mereka lebih menerapnya tuh lebih lama gitu Pak, lebih diingat sama merekanya tuh lebih lama gitu karena mereka mengalami langsung itu. Terus murid juga lebih senang gitu ya ketika pembelajaran di kelas karena di luar kelas, karena mereka bisa oh ini taman sekolah. Kadang ada anak yang belum tahu ya di taman sekolah itu ada apa saja sih, mereka hanya tahu oh banyak pohon aja, tapi mereka nggak tahu ada pohon apa saja. Nah ketika pembelajaran itu mereka dikenalkan tuh, oh ini ada pohon ini, ada bunga ini, ternyata bunga yang satu dengan yang itu berbeda. Mereka bisa memahami itu, mereka lebih aktif bertanya juga, mereka lebih termotivasi gitu ya ketika pembelajaran IPAS terutama. Selanjutnya menumbuhkan kepercayaan diri juga. Nah mereka kan yang tadinya yang pasif itu ya Pak, yang sebelum berkelompok dia ini karena dia terpicu dengan rekan kelompoknya yang aktif, dia jadi lebih aktif juga sama bertanya. Jadi percaya dirinya muncul, kemandiriannya muncul, dan pemahamannya juga meningkat. Seperti itu. Hasil belajarnya pun tentu saja akan ada perubahan gitu ya Pak. Jadi lebih memahaminya lebih bagus lagi, penerapannya lebih lama lagi diingat oleh anak-anak seperti itu. Berarti untuk strategi ya terus teknik yang Ibu gunakan tadi sangat berdampak ya terhadap hasil pembelajaran, tapi bisa disebutkan efektif nggak terhadap anaknya? Alhamdulillah sih saya bisa menemukan cukup efektif karena melihat tadi ya hasil belajarnya meningkat dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi setelah pembelajaran selesai gitu, terutama untuk pelajaran IPAS ya Pak ya. Itu sih banyak perubahan yang positif terutama itu. Jadi saya rasa ini sangat efektif sekali gitu. Untuk indikator yang tersendiri Bu, terhadap indikator pencapaian hasil belajarnya itu gimana? Untuk indikator pencapaian hasil belajarnya pun meningkat gitu ya Pak ya. Jadi si anak-anak tuh yang tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai gitu. Yang tadinya hanya mengenal saja mungkin jadi meningkat indikator yang saya terapkan itu. Jadi yang hanya mengenal saja mereka jadi bisa memahami seperti itu. Untuk ini Bu, tindak lanjut
selanjutnya gitu setelah Ibu memberikan pembelajaran dengan teknik dan strategi seperti ini apa? Untuk tindak lanjutnya, setelah saya rasa ini berhasil gitu ya, menurut saya cukup efektif, saya akan menerapkan juga di pembelajaran yang lain. Jadi saya berpikir kayak misalnya untuk yang selanjutnya saya harus merancang pembelajaran itu kayak gini loh, maksudnya kayak dia berbasis pengalaman nyata yang menggunakan benda konkret. Yang selanjutnya saya cobakan di mata pelajaran matematika itu tentang transaksi jual beli. Nah itu saya mengenalkan uangnya tuh uang yang asli langsung, anak-anaknya dibekali gitu ya. Pertamanya role playing dulu di kelas, nah pembelajaran selanjutnya mereka praktik ke kantin gitu ke sini. Jadi sama dibagi dua kelompok. Nanti yang kelompok satu dimodali misalnya 10.000, yang kelompok dua 15.000. Nanti dia membandingkan tuh mana yang lebih banyak dapat jajanannya atau enggak. Nanti oh ternyata kalau saya kasih uangnya segini dapat kembalian ya, kayak gitu. Mereka juga cukup menyenangkan dan berkesan juga di mereka karena oh ya Bu yang jajan itu ya Bu ya. Nah itu jadi alhamdulillah sih di pembelajaran selanjutnya setelah saya cobakan melalui teknik dan strategi ini saya rasa juga cukup efektif gitu Pak. Yuk. Setiap pembelajaran langsung praktik langsung gitu Bu ya. Jadi tidak harus keluar kelas juga ya Pak ya. Ketika di dalam kelas pun saya mengenalkan IPAS juga sama tentang benda padat cair itu mencair dan membeku. Nah itu saya hadirkan langsung tuh si es batunya langsung. Terus praktik mencairkannya juga di kelas langsung. Mereka mengalami langsung seperti itu sih. Jadi lebih bermakna gitu. Terus dikaitkan juga dengan kehidupan nyata. Misalnya kayak oh iya Bu pas saya makan es krim di jalan es krimnya menjadi cair gitu. Nah itu kan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dikaitkan juga. Baik ya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya dari paparan dari apa Bu Maminda. Barangkali dari rekan-rekan sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan langsung terhadap narasumber kita? Ya, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin tanya ya terkait dengan hasil belajar dari implementasi pembelajaran mendalam. Kita kan mengharapkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa itu tercapai gitu ya dari apa yang kita susun. Nah, tapi mengingat kalau siswa itu kan beragam ya Bu ya, kemampuannya gitu beragam. Pastikan ada hasil belajar yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak bisa disamaratakan gitu. Nah, bagaimana cara ibu untuk mengatasi hal tersebut? Apakah ya sudah anak itu benar memang tidak bisa diulangi lagi atau kita mencoba untuk berbagai cara dan ya gimana boleh? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Amila. Mohon langsung dijawab aja Bu. Terima kasih Bu Amila pertanyaannya. Tadi tuh bagaimana ya cara agar misalnya strateginya gitu ya ketika nilainya tidak sesuai harapan gitu ya Bu ya, benar? Atau gimana maksudnya ke? Tadi katanya kan ada beberapa aspek ya untuk hasil belajar itu terkait dengan pengetahuan, keterampilan gitu. Ya untuk aspek pengetahuan mungkin kan cara mengukurnya dengan tes ya, misalnya dengan tes lisan atau enggak dengan tes tertulis seperti itu. Saya mengukurnya seperti itu. Terus untuk yang aspek keterampilannya itu praktik ya Bu ya. Nah ketika misalnya hasilnya tidak sesuai ini ya, hasil belajarnya tetap turun nih, bagaimana cara saya gitu ya untuk meningkatkan hasilnya melalui pembelajaran mendalam ini? Saya mungkin melakukan remedial Pak, jadi pengulangan materi yang dirasa misalnya anak ini kesulitan nih. Saya mencoba teknik yang lain, misalnya apakah itu diturunkan evaluasinya atau enggak saya lebih menggunakan misalnya metode lain atau cara lain agar anak bisa mencapai gitu hasil belajarnya yang maksimal gitu. Jadi tidak hanya melalui satu kali evaluasi saja tapi berulang-ulang, dan ketika menjelaskannya pun tidak cukup hanya ketika satu kali menjelaskan hasilnya misalnya masih 60, ketika 2 kali 60 berarti saya harus ada yang dirubah lagi nih, apakah itu dari rencananya, apakah itu dari strateginya atau dari medianya yang harus saya maksimalkan gitu. Terus saya juga menyediakan jam tambahan juga untuk anak-anak, untuk terutama untuk anak-anak yang belum mencapai gitu ya hasil belajarnya. Jadi kan ada yang namanya remedial juga. Nah itu saya memberikan pengayaan untuk yang sudah mampu dan memberikan remedial untuk anak-anak yang masih dirasa kurang gitu hasil belajarnya, yang ketika bersama dengan yang lain dibandingkan itu masih di bawah. Seperti itu sih mungkin cara atau strategi yang digunakan oleh saya. Baik ya. Itu tadi sudah dijelaskan ya dari aspek
beberapa aspek ya, pengetahuan, keterampilan dan lain-lainnya. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan sekalian yang mau ditanyakan? Ada, Bu? Tidak ada? Siapa, Bu Putri atau Bu Rini? Bu Rini, enggak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu Marlinda, yang tadi kan di kelas Bu Marlinda itu beragam ya. Ada yang dari anak yang kecil ya, terus yang total blank sama yang low visionnya. Nah itu bagaimana di kelasnya kan tadi hasil belajarnya sudah disebutkan, berarti kan semuanya meningkat. Apakah ada yang melebihi ekspektasi ya, yang seperti apa, yang murid yang seperti apa yang melebihi ekspektasi pada pembelajaran ini seperti itu? Terima kasih Bu Rini yang tadi menanyakan, ada nggak Bu dari peserta murid Ibu yang setelah memberikan pembelajaran ini yang lebih dari ekspektasi Ibu gitu pencapaiannya? Jadi terutama tadi yang totally blind itu saya sangat merasa bangga gitu ya, karena dari dibanding sebelumnya yang tadinya dia tuh mudi terus susah gitu ya, ketika ditanya tuh kadang dia mau enggak gitu menjawab. Tapi ketika pembelajaran yang saya dari sini kayak pembelajaran ini, anak itu lebih aktif Kak, jadi lebih senang gitu, lebih senang bertanya, terus lebih bisa mengungkapkan. Kayak saya tanya mana buah salam tuh, dia semangat nunjukin ini bu, jadi itu melebihi ekspektasi saya sih. Saya pikir ini kan nanti pas belajar kayaknya dia mudi deh, kayaknya dia akan tidak mau ke taman deh, tapi ketika diajak ke taman dia malah yang lebih aktif gitu, jadi lebih berubah gitu, dari yang tadinya pasif menjadi sangat aktif sekali, banyak bertanya, terus banyak berkontribusi di kelompoknya. Seperti itu sih paling, itu yang total blind itu, karena mungkin pengalamannya dia baru merasakannya saat itu gitu. Kalau untuk yang bisa kan mereka masih bisa persepsi, ada kelihatan bentuknya kayak gitu. Kalau untuk yang total blind, excitednya tuh berbeda gitu, karena dia pertama kali gitu, pengalaman pertama dia gitu sih paling. Baik ya, mungkin itu ya kita bisa simpulkan bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan ya, dari mulai strategi, teknik, juga pendekatannya ya, pendekatannya menggunakan pembelajaran mendalam ya, berarti itu sangat menentukan hasil belajar murid ya, dari Ibu juga. Mungkin kita berikan aplaus ya kepada Ibu Marlinda dan juga rekan-rekan yang telah bisa hadir berbagi praktik baiknya terhadap kita semua. Mungkin terima kasih Bu, saya persilahkan untuk duduk bergabung kembali dengan rekan-rekan.